Nah, kesempurnaan makrifat itu ada 3. Yang pertama yaitu adalah mengenal diri. Ini jalannya orang yang mau kenal kepada Allah Subhanahu wa taala, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang kenal kepada dirinya, maka ia akan kenal kepada Tuhannya. Kalau sudah kenal siapa diri. Kenapa harus kenal kepada diri? Karena diri ini adalah wakil daripada alam semesta. Kalau orang mengerti siapa diri yang sesungguhnya, secara hakikatnya diri lahir batinnya manusia yaitu adalah wakil daripada gambarnya alam semesta ini telah ada pada diri manusia. Janggal kan? Kalau dipikir sekilas tidak mungkin, tapi bagi yang sudah merasakan telah ada pada diri manusia semuanya. Bagian-bagian hakikat pada diri manusia telah ada. Karenanya di dalam sebuah hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innas samawati wal arda da'ufat." Sesungguhnya langit dan bumi tidak mampu menampung diriku. Langit sebesar ini, gunung sebesar itu, bumi sebesar itu, dan apapun makhluknya, tidak ada yang mampu menampung Allah Subhanahu wa taala. Dalam pengertian ini bukan berarti zatnya Allah atau bentuknya Allah itu berada pada diri manusia, akan tetapi berada pada leburnya manusia, berada pada ketiadaan manusia. Kalau sudah manusia itu sudah tidak ada, makhluk sudah tidak ada, kullu syai'in halikil la wajha. Segala sesuatu itu pasti hancur. Kehancuran itu adalah kehancuran maknawi. Kenapa demikian? Karena dunia ini adalah mata'ul ghurur. Dunia ini adalah tipu daya. Kalau tipu daya, ini bukan wujud yang sesungguhnya. Karena wujud yang sesungguhnya itu adalah wujudnya Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah berubah, yang menciptakan segala sesuatu, diri kita ataupun makhluk-makhluk yang lain yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semua itu akan mengalami perubahan. Karenanya dalam bagian hakikatnya yaitu adalah hancur. Kalau kehancuran yang dimaksud yaitu adalah lululantannya alam semesta ini, Allah masih berhak untuk menciptakan makhluk yang lain setelah binasanya umat manusia. Setelah binasanya bumi ini, planet-planet yang lain masih ada kehidupan. Kehidupan barang-barang roh, ciptaan-ciptaan yang lain. Ya. Karena kalau tidak ada Allah Subhanahu wa taala, maka mustahil alam semesta ini ada. Karenanya kalau seorang hamba sudah kenal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan menyatakan bahwasanya adanya Allah itu adalah bukti adanya makhluk. Tidak lagi kita mengatakan bahwasanya adanya makhluk ini adalah bukti adanya Allah. Kenapa? Dia sudah musyahadah. Pandangannya sudah suhudul kasra fil wahdah, melihat yang banyak kepada yang satu, yang dia lihat adalah sifatnya Allah. Segala sifat adalah sifatnya Allah, segala asma adalah asma'nya Allah, segala af'al adalah af'alnya Allah. Semua menyatakan wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Maka yang nyata itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Karenanya dia bersifat ad-dahir. Dia bersifat yang maha nyata. Dia bersifat al-batin. Ketika seorang hamba itu ada, maka Tuhan batin. Mustahil kalau dirinya ada. Kalau dia tidak musyahadah kepada Allah, kalau dia tidak wusul kepada Allah Subhanahu wa taala, mustahil dia menyaksikan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ketika dirinya sudah mati, ketika dirinya sudah tidak ada, alam makhluk sudah tidak ada, maka la maujudun bihaqqi illallah, tidak ada yang wujud melainkan wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Yang lain segalanya sudah hancur. Subhanallah. Dan di sini akal sudah rontok. Akal sudah tidak bisa lagi mengukur. Yang ada hanya rasa, dan rasa itu pun adalah rasanya Allah Subhanahu wa taala. Akal tidak sampai lagi, tidak bisa lagi diukur dengan akal. Sudah mentok, karena akal itu adalah makamnya Jibril. Maka itu dalam peristiwa Isra Mi'raj, Jibril dia tidak bisa masuk kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa masuk.
Di sini masih muter, masih makamnya Jibril. Subhanallah. Karena ketika sudah sampai ke wilayah Allah Subhanahu wa taala, alam makhluk termasuk malaikat, hatta malaikat Jibril sekalipun, maka dia akan lenyap seluruhnya. Tidak ada yang lain, yang hidup hanya Allah, yang kuat hanya Allah. Makhluk adalah lemah. Tidak ada selain Allah. Yang maha mendengar adalah Allah, kita cuma diperdengarkan oleh Allah. Berarti pendengaran yang kita punya itu adalah pendengaran Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mengakui itu milik kita, itu kuat kita, itu kuasa kita, itu kehendak kita, maka harus jujur kita bahwasanya kita telah tertutup kepada Allah. Apa maksudnya tertutup itu? Bahasa Arabnya kafir. Kafir itu kan tertutup maknanya. Diadopsi oleh bahasa Inggris namanya kafir. Kafir itu kan penutup. Karena kalau kita tidak memandang Allah Subhanahu wa taala, kita tidak musyahadah, kita tidak menyaksikan Allah Subhanahu wa taala, namanya tertutup. Maka nyata bahwasanya ternyata ketertutupan kita yang pertama menjadi hijab kepada kita, dinding kepada Allah Subhanahu wa taala, ternyata adalah diri kita. Karenanya metode untuk kenal kepada Allah Subhanahu wa taala yang pertama yaitu adalah mengenal diri, karena dirilah yang sering menjadi patuh, yang sering menjadi takut, yang sering menjadi sesembahan, karena kita merasa ada. Kenapa kita merasa ada? Karena kita tidak kenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak tahu jalan kembali. Padahal konsep inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sesungguhnya dari Allah dan kembali kepada Allah. Dulu kita tidak ada, kemudian diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya perjalanan tanazzul, perjalanan turun. Daripada alam ahadiyah kepada alam wahdah, kepada alam wahidiyah, kepada alam ruh, kepada alam malakut, kepada alam jabarut, sampai kepada alam misal, sampai pada kita hari ini yang telah dilahirkan ke muka bumi, sudah berjasad kita. Sebelum bapak dan ibu kita menikah, kita sudah ada, bapak dan ibu sekalian. Sebelum mereka pacaran, orang tua kita tuh sebelum bertunangan, sebelum kenal kita sudah ada. Bahkan sebelum alam semesta ini dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala, kita itu sudah ada. Cuma keberadaan kita itu yaitu adalah masih wujud ahadiyah, masih belum terbentuk. Itu namanya dalam kalau dalam kitab At-Tuhfah itu namanya la ta'yin.